Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas desain grafis bersama Lydia Design. Sebelumnya perkenalkan saya teman-teman. Saya Lydia Eka sebagai mentor teman-teman sekalian. Baik, tanpa berlama-lama kita akan memulai kelas desain ini. Namun sebelumnya teman-teman perlu untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi Pixel Lab. Oke. Baik, kita buka. Jadi untuk pertemuan perdana ini kita akan mempelajari dan mengenal terlebih dahulu tools atau alat-alat yang akan kita gunakan sebagai pembantu kita. Alat-alat yang akan kita gunakan untuk mengedit sebuah desain di aplikasi ini. Kita mulai dari fitur paling kanan sebelah kiri, ada beberapa yang kita lihat bersama. Yang pertama, teks. Untuk menambahkan teks, kita bisa lihat bahwa di teks ini teman-teman bisa menambahkan misal desain rumah minimalis. Baik, jadi ketika kita mengklik tanda huruf T kapital yang besar dan kecil ini, maka akan berubah menjadi sebuah tulisan yang kapital semua. Ketika kita klik kembali maka akan menjadi kecil. Kemudian yang kedua adalah current date. Nah, ini fungsinya kita bisa menambahkan sebuah waktu, tanggal, bulan, dan tahun, ataupun waktu sesuai yang kita inginkan dalam melihat bahwa kita telah membuat desain pada waktu berikut. Kemudian yang ketiga, stiker. Nah, stiker ini juga bisa menjadi alat bantu teman-teman untuk lebih melengkapi desain teman-teman. Ada emojis, namun saya kurang menggunakan ini karena saya kurang memerlukannya. Kemudian ada shapes. Nah, shapes ini adalah bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan untuk bisa membantu mendesain, misalnya membuat sebuah desain dekorasi dan sebagainya. Nah, di shapes ini ada beberapa bentuk yang bisa kita gunakan. Ada persegi, lingkaran, setengah lingkaran, dan sebagaimana yang kita lihat bersama ya. Saya cancel. Nah, untuk shapes ini ada radius 0%. Kita bisa lihat ternyata yang berkurang adalah sudut-sudut dari shapes tersebut. Maka semakin kita menambahkan shape sampai 100%, maka sudut-sudut tersebut akan hilang atau akan menjadi sebuah lingkaran. Kemudian opacity ini kejelasan dari shapes ini. Kita lihat ini kan sangat terlihat. Kemudian kita mengurangi opacity ya 50%, maka secara tidak langsung opacity ini atau kejelasan ini akan berkurang juga. Kemudian fill color bisa kita lihat warnanya bisa diganti, gradients gradasi warna juga seperti itu. Kemudian di sini ada stroke. Nah, stroke ini fungsinya sebagai warna luar dari shapes ini. Sebagaimana yang kita lihat bersama, kita bisa lihat menebalkan stroke-nya atau menitipiskan sesuai dengan keinginan. Kemudian opacity dari stroke sama untuk melihat kejelasan apakah kita ingin membuat stroke-nya dia lebih jelas atau berkurang. Kemudian bisa juga diganti warna. Dan blur radius ini untuk memblurkan shapes, memblurkan stroke tersebut. Jadi seperti ini. Kita bisa lihat tanpa blur radius dia akan kelihatan menjadi sangat jelas stroke-nya. Namun ketika kita memblur maka dia hanya seperti bayangan saja gitu. Kemudian
ada juga from gallery. Nah, ini kita bisa mengambil sebuah gambar di galeri, misalnya ini juga bisa kita atur ukurannya, bisa kita ubah angle-nya, bisa kita kunci, kita balik baik horizontal maupun vertikal, kemudian kita tarik dan sebagainya. Itu untuk from gallery. Kemudian untuk draw ini fungsinya untuk membuat sebuah gambar ya, sebagaimana kita tahu bersama. Pen size, ukuran ketebalan pennya, smoothness, bagaimana pulpen atau alat yang kita gunakan bisa terlihat lebih halus ya. Fill inside, sebenarnya saya kurang menggunakan ini dalam mendesain, bahkan tidak pernah ya. Oke. Kemudian fitur yang kedua ada fitur save, ada save as project. Di sini bisa kita mengedit kembali apa yang telah kita buat. Misalnya project saya yang telah saya buat ini ada logo, ada KTP, ada flyer mentor, kemudian ada save as image. Nah, di sini juga bisa kita mengatur apakah dia JPG atau PNG. Kualitasnya bisa yang terbaik, high, yang tinggi, very high atau ultra. Nah, ultra ini sama seperti HD ya. Save to gallery atau di share. Kemudian ada tombol share, ini tidak perlu di. Kemudian tanda petik 2 ini adalah sebuah atau quotes, kata-kata mutiara baik English maupun, jadi hanya ada 2 bahasa teman-teman, ada English, ada French. Kemudian kita bisa juga melihat jenis dari quotes ini ya, ada apakah dia motivation, success, friendship, happiness, inspiration, dan lain-lain. Misalnya kita ambil satu, I don't believe you have to be better than everybody else. Yap, seperti itu. Kemudian tanda titik 3 ini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Ada use image from gallery, menggunakan ini sama seperti yang tadi ya, yang di sini from gallery. Kemudian ada full screen, ada use image from camera, ini langsung dari kamera ketika kita ingin mengambil sebuah gambar. Kemudian ada export image, export ini sama dengan ini. Ada image size, ini tergantung dari jenis desain yang ingin kita buat. Jadi perlu kita ketahui teman-teman bahwa dalam desain grafis itu kita bisa membuat macam-macam. Misalnya seperti kita membuat flyer, kita membuat sebuah desain produk, misalnya kita mendapat sebuah jasa editing, bisa membuat logo, bisa membuat poster-poster kajian dan sebagainya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan ukuran yang bisa kita mainkan. Misalnya di apa ya, di Instagram itu resolusi atau ukurannya, rasionya, ukurannya itu 4 kemudian 5, rasionya ada 4/5 atau apa ya, 4:5 atau 4 apa, yang intinya 4.2 kemudian 5. Nah, kemudian di sini ternyata
kita harus melihat dulu 4/5 itu seperti apa. Misalnya ini aspek rasionya 9/16. Mohon maaf kalau salah ya. Ini ukuran untuk video YouTube yang ukurannya lebih dia lebar atau landscape seperti ini. Bisa bocor ya. Jadi ukuran ini tinggal teman-teman sesuaikan YouTube channel banner. 16:9. Seperti ini. Kemudian lanjut ke kontak use report. Harus menggunakan internet tutorials. Ketika kita ingin masuk ke desain, namun kita skip ya. Kemudian ada remove ads, recover atau save, open about tentang aplikasi ini, dan exit untuk keluar dari aplikasi ini.